Karena kan istilahnya kayak anak muda itu kayak dugo, sirung duwe dugo. Istilah bahasa Jawa seperti itu. Belum terkontrol secara mentalnya itu. Justru makanya yang paling benar itu bagi mereka yang terpilih, yang berusaha untuk menyamarkan diri, berusaha tersembunyi di dalam keramaian, dan berusaha mempelajari, memahami di dalam kediaman. Jadi kita tidak perlu wah aku ini, aku itu. Orang pada misalkan kayak di TikTok ini contohnya, ini kan banyak gempar apa kayak live itu kan, orang pada dibuat di live ini ya kan, saya pernah sering lihat itu kan, aku ini yang ini merasa ini ya, itu merasa itu. Nah itu nggak ada titik temu yang sama. Nah untuk solusi untuk menghadapi ini semuanya, kita lebih berusaha mendalami diri, kurangi menilai orang lain, memahami diri, inner work, perjalanan mempelajari tubuh ini. Di bawah tubuh ini adalah kitab suci. Kita nggak usah mencari kitab suci di mana-mana. Tubuh ini adalah kitab suci. Pelajari sifat-sifat yang ada di raga kita ini. Kita merenungi di dalam keheningan, melatih meditasi, yoga, maka dengan sendirinya orang akan paham. Tanpa diberitahu pun dia akan mengerti. Makanya memang orang mengalami kebingungan, banyak orang mengalami kebingungan. Dia tiba-tiba mengalami kejadian ini, kejadian itu, mimpi ini, mimpi itu, melihat sosok ini, melihat sosok itu. Contoh misalkan ketemu ibu seakan-akan kayak ibu ratu. Ibu ratu ya. Dan akhirnya dia menganggap dirinya adalah ibu ratu. Itu juga belum tentu. Ciri-ciri kira-kira apa yang dilihat waktu ketemu dengan leluhur itu, yang benar-benar real leluhur, atau yang istilahnya membo-membo, atau mungkin sekedar halusinasi? Makanya kan gini, gimana itu Mas, cara membedakannya Mas? Kita harus bisa memahami jati diri kita terlebih dahulu. Kalau kita belum menemukan jati diri kita belum bisa membedakan sosok yang akan datang ini benar-benar atau bukan, atau halusinasi dari bayangan pikirannya sendiri. Mimpi itu juga itu bagian dari alam bawah sadar mereka yang akhirnya terbawa dalam mimpi itu sendiri. Jadi terbawa oleh memori pikirannya sendiri, akhirnya masuk ke dalam alam mimpi. Nah makanya ketahuilah jati diri kita terlebih dahulu. Ketika kita bisa mengetahui jati diri kita, secara otomatis kita akan bisa memahami ini leluhur benar atau tidak. Karena orang indigo itu belum tentu dia menemukan kebenaran. Misalkan indigo ini bisa melihat hal yang astral, belum tentu dia apa yang dia lihat itu benar. Gitu kan. Dia bisa melihat astral tapi tidak menjamin kebenaran itu tadi. Iya. Dan kita kalau sudah menemukan jati diri, satu, dari tingkah laku itu sudah kelihatan. Tidak suka membandingkan, tidak suka mengukur orang lain, tidak suka menilai orang lain. Bisa menentukan sikap kita, kepantasan di dalam kita bersikap, dalam bertutur kata. Mampu menghargai, mempunyai daya empati yang tinggi. Karena orang yang menemukan jati diri itu sama saja menemukan dirinya bahwa dirinya itu sebagai Gusti, pangejawantan dari sifat Gusti itu sendiri. Maka disimbolisasi semar. Semar itu simbol penggambaran dari sifat Tuhan itu sendiri. Lembah mana, rendah hati, bijaksana, lapang dada, memiliki keluasan hati.
welas asih. Nah, orang yang sudah menemukan jati diri itu punya sifat seperti ini: rendah hati, penuh kasih, rasa menghormati tepo sariro, tidak suka menilai dan mengukur orang lain, tidak suka membanding-bandingkan, lebih bisa memahami isi hati orang lain, menghargai, menghormati diri sendiri, bisa memelihara, tahu diri, mempunyai kesadaran yang tinggi, mempunyai mental yang tidak mudah goyah. Itu orang yang sudah menemukan jati diri. Maka dia akan membawakan sifat Tuhan itu sendiri di dalam dirinya. Sudah manunggal, maka dalam istilah Jawa manunggali kaulolan Gusti. Dalam proses untuk penemuan menemukan jati diri kita itu, apakah seseorang itu bisa mencari secara otodidak dia sendiri yang mengusahakan dan mengupayakan, apa harus lewat seorang guru pembimbing atau penuntun atau mursyid gitu, Mas? Nah, ada yang perlu pembimbing, ada, setiap orang kan tidak sama ya. Ada dia perlu pembimbing, juga ada yang dia memahami tanpa bantuan orang lain. Misalkan dia di dalam keheningan gitu, terus berusaha, kalau misalkan kan rajin meditasi, itu nanti akan terarah dengan sendirinya. Kadang-kadang kan orang masih awal kan cek kagetan, cek gumunan, masih terheran-heran, ya kan, masih kagetan. Nah, kadang-kadang awal-awalnya memang sifatnya seperti itu. Nanti lama-kelamaan akan lunak dengan sendirinya. Nah, pengetahuan itu bisa didapat dari referensi orang yang lebih senior. Maka kalau orang berguru itu cari guru yang benar-benar. Nah, untuk menentukan guru yang benar, lihatlah sifat dari guru itu. Dia sudah bisa membawakan sifat Tuhan atau belum. Contohnya yang tadi, dia bisa menghargai, tidak sombong, tidak mempunyai rasa keakuan, lembah manah, tidak merasa diri hebat. Itu karena orang yang berilmu tinggi belum tentu dia menemukan jati dirinya sebagai Gusti. Maka ada istilah aku ingsun. Ing itu adalah dalam, sun itu diri. Dalam diri, ingsun artinya. Aku, a itu agung atau moho, maha. Ku itu kuasa. Aku artinya maha kuasa. Leluhur kita bikin kata-kata semua ada maknanya. Ingsun, ing dalam, sun diri, artinya dalam diri. Ada aku, ingsun hono aku. Hono ada aku, a itu agung atau maha atau moho bahasa Jawa. Ku itu kuasa. Aku artinya maha kuasa. Maka digabungkan ingsun hono aku. Di dalam diri ada maha kuasa. Maka ketika orang menemukan maha kuasa, ketemulah Gusti bagus ing ati, inner beauty. Itulah ciri-ciri orang yang sudah menemukan jati dirinya. Berarti kita belajar di dalam kedalaman diri. Ingsun kan dalam diri. Ketika belajar ingsun itu tadi, memahami diri, maka kita akan menemukan aku sing sejati, yaitu Maha Kuwasa. Itu dimulai dengan paling tidak belajar meditasi. Iya. Belajar melatih ketenangan, keseimbangan di dalam diri. Makanya kan perlu relaksasi. Orang tujuannya untuk relaksasi kan agar melepaskan ketegangan saraf, karena ketegangan saraf itu mempengaruhi nafsu dan emosi. Ya kan? Lah, kalau ada kelonggaran saraf dengan cara relaksasi ini, orang akan menemukan kenyamanan. Orang tidak akan menyaman ketika belum rileks. Nah, kalau sudah nyaman baru menemukan ketenangan. Orang belum menemukan ketenangan jika belum nyaman.
Nek kemurung suka betul nyaman toh. Iya. Nah, terus kalau sudah menemukan kenyamanan, ketenangan, baru ke keseimbangan. Makanya kan orang kalau pengen seimbang kan butuh tenang gitu kan. Ini biar seimbang begini kan butuh tenang. Kalau nggak tenang kan ini jatuh, nggak seimbang. Iya. Nah, kalau sudah seimbang, baru kita menemukan kebeningan. Kalau baratnya ini air putih ada pasirnya. Kalau kita nggak seimbang kan ini goyang, tidak bening, jernih di dalam pikiran. Maka ada istilah Jawa cipta wening. Orang tidak akan bening jika dirinya tidak belin, stabil, keseimbangan, keselarasan. Ada di otak kecil, mental ada di jantung. Maka dibilang kundalini itu kan cakra dasar. Untuk menemukan kundalini itu baru dasar. Kundalini itu baru dasar, Mas? Iya, untuk menemukan kenyamanan. Kundalini kan biar kita nyaman. Makanya saya sudah menemukan kundalini, itu baru dasar. Terus ada yang beberapa tokoh spiritual itu yang mengajarkan proses pengaktifan kundalini yang hanya butuh waktu yang agak ya bisa dikatakan instan. Itu pendapatnya Mas Dino gimana? Sekarang gini Pak, kundalini itu sama saja melatih kesabaran. Bisa nggak kesabaran itu dibangun secara instan? Kalau menurut saya enggak. Susah. Bisa. Untuk menjadi orang sabar itu susah. Kita harus berhadapan dengan tubuh kita sendiri yang mempunyai 4 sifat: mainah, aulama, supiah, amarah. Nafsu, ego, keinginan, rasa. Musuh kita itu bukan dimusuhi tapi diselaraskan. Berarti emang kosong gitu ya. Kalau misalnya bisa mengaktifkan kundalini dalam waktu tempo yang sangat singkat, itu makanya kan dirutini, disering-seringkan duduk diam, memahami diri di dalam kenyamanan, ketenangan, sunyi. Nah itu tadi saya urutkan dari kundalini atau cakra dasar itu hanya untuk menuju pada titik nyaman. Itu baru nyaman dulu loh. Iya. Nah kalau sudah nyaman baru ketenang di cakra jantung. Mentalitas nyaman kan butuh ketenangan. Ketenangan kan butuh mentalitas yang ada di kestabilan jantung. Tidak gampang khawatir, ya kan? Orang kalau pikir khawatir kan mesti pikirannya kacau. Iya. Iya kan? Itu cakra jantung itu ya. Ya, kundalini baru cakra jantung. Belum ke ajna sama mahkota, masih jauh ini. Nah ini perjalanan jantung dulu. Makanya kan orang butuh tenang atau mentalitas yang kuat, ya kan? Kekuatan diri, mental, baru ke keseimbangan, keselarasan yang ada di otak kecil ini. Nah kalau otak kecil sudah ini baru ke cipta wening. Karena di sini ini semua memori kehidupan ada di otak besar ini. Maka di sini disimbolisasi Brahma. Nah, di sini Wisnu. Karena makanya kalau di India ada simbol ular, keseimbangan. Nah, makanya nek mengkorok nih gini, itu kan keseimbangan kita terganggu kan itu loh. Misalkan ada makhluk astral tiba-tiba, nah ini memang terganggu di sini. Kayak merinding di sini. Kita kayak tergoyang seimbangan itu. Cengkring gitu kan. Nah terus di ini makanya Brahma itu kan kepalanya 3, artinya di sini tuh memori 3 kehidupan triloka, jagat tengah, jagat atas, jagat bawah, semuanya tersimpan di sini. Maka perlu dibeningkan semuanya di sini. Mungkin bisa dibeberkan masalah jagat itu 3 itu triloka tadi, diperjelas lagi Mas, dijelaskan secara detail. Ya jagat atas itu kayangan, makanya kan Mayapada, Madyapada, Arcapada. Arcapada itu duniawi. Yang di sini sekarang ya, ini ya. Kalau Madyapada itu ya
nek orang nggak bilang alam akhirat. Itu moyo podo itu alam angkoso, alam kahyangan gitu, surga lah dibilang, surga yang sebenarnya. Nah, yang paling berat itu alam dunia, alam bawah gitu. Orang baru sampai level alam bawah ini sudah pada goyang. Untuk menuju ini kan susah, belum ke jagat maya podo gitu. Ini sudah berkontak langsung dengan para dewa dewi. Nah, makanya di sini itu butuh bening, kebeningan, cipta wening. Orang tidak akan bening kalau ininya belum seimbang. Berarti semua kan kayak air ini kan keruh, kalau itu kan butuh keseimbangan biar mengendap gitu kan. Akhirnya semuanya kelihatan, ya kan? Semua yang ada di air itu kelihatan. Itu banyak kemarin itu para pelaku apa ya istilahnya masih belajar, sama-sama belajar itu banyak yang bertanya ketika belajar meditasi itu kan pikirannya itu kan banyak datang muncul terus hilang, muncul terus karena hilang. Gini makanya terus, kan ada istilah berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Terus untuk menyikapi banyaknya pikiran yang keluar masuk itu gimana, Mas? Dan itu kan butuh pembelajaran, nggak bisa langsung ya. Ya kayak kita melatih kesabaran aja. Makanya kalau kita tidak dilatih dalam keheningan, heneng, henung, hening, diam, merenung, kemudian hening, itu harus sering-sering dilakukan. Kalau nggak bisa ya nanti berarti tetap latihan aja, tetap terus ya? Itu nanti akan lama kelamaan hal yang tidak biasa akan menjadi terbiasa, hal yang sulit akan menjadi ringan jika dibiasakan. Kalau nggak mau membiasakan, terus gimana? Kan perlu pembiasaan, membiasakan, melatih artinya kan. Kita nggak usah berguru lah, kita belajar di dalam diri kita itu ada apa aja, organ tubuh kita kinerjanya bagaimana. Semuanya jagat cilik ini cerminan dari jagat gede. Betul. Di semesta ini terdapat banyak galaksi dan planet. Di tubuh manusia terdapat banyak sel. Sama saja. Sama saja. Nah, kan itu kan. Lah planet-planet itu ya selnya alam semesta, sama saja. Ya. Nah, terus dari ini ada urutan ini nanti. Dari kebeningan baru mencapai titik fokus mata ketiga. Maka disimbolisasi siwa. Orang tidak akan fokus jika belum bening. Gitu, gagal fokus ya. Kita harus penuh kebeningan dulu untuk bisa fokus. Nah, kalau fokus intuitif kan, kecerdasan analisa main semuanya, meningkatkan tingkat IQ, kecerdasan IQ. Lah, kalau sudah fokus, baru mencapai titik yang ini cakra yang ada di dada ini. Namanya kesadaran. Sadar itu artinya eling, tidak lupa. Gitu. Orang tidak akan sadar jika belum fokus, karena fokus itu bagian dari awas, waspodo. Waspodo lagi eling, yaitu kesadaran itu sendiri, membangun kesadaran. Kita tanpa keawasan, fokus ini kan butuh awas kan, butuh fokus. Baru mencapai tingkat kesadaran. Orang tidak akan sadar, tidak akan eling jika belum waspada, awas, fokus. Kan gitu kan. Misalkan kita naruh korek ini kan, kalau kita nggak fokus, ya toh, tak dekek, baru tinggal ngalih kesadaran eling ini nanti. Aku mau dekek korek neng dia, baru ditinggal berapa menit. Tetapi kalau kita sadari, ini fokus, ini kita fokus nih. Aku ndekek korek, aku naruh narik korek ini di tempat ini. Plek, saya sadari, tak simpen di memori, plek di sini. Saya fokus ini. Kita pergi ke luar negeri, ke Amerika, balik ke sini. Aku dulu naruh di sini. Karena sudah fokus itu tadi. Akhirnya sadar, eling. Orang kalau nggak eling, naruh korek baru berapa menit tinggal, sudah lupa. Kalau nggak fokus, kita pergi naruh korek, kita tinggal berapa menit lupa naruh korek di mana tadi. Tetapi kalau kita sadari,
aku naruh barang, tak fokus ketik, tak simpen ning memori plek. Lunga seminggu misalkan. Balik nih, aku kelingan, eling kesadaran itu tadi. Ini saya analogikan ya. Ini sama aja dengan hidup, kita menjalani hidup seperti itu. Makanya kan eling waspada lan eling lan waspada. Nah, dari eling waspada ini, waspada dan eling ini, maka kan kata eling dan waspada kan banyak maknanya. Timbul kesadaran dan eling kewaspadaan itu, maka menentukan sikap kita yang ada di cakra seks. Nafsu, keinginan, emosional, itu yang menentukan tingkah laku kita. Nah, tingkah laku kita itu menghasilkan unsur magnetika, gerakan, vibrasi. Dari vibrasi ini menghasilkan unsur magnetika dan energi listrik, maka dibilang elektromagnetika. Dari pergerakan ini, dari kesadaran ini, eling ini menentukan tingkah laku pergerakan, menghasilkan vibrasi kan, gerak, gaya, translasi, rotasi, vibrasi, iya. Nah, translasi, rotasi, putaran, pergeseran, gaya gerak. Sebentar Mas, kembali ke tadi cakra seks. Mas Dino sempat mengatakan tolok ukur perilaku seseorang itu bisa diketahui. Maka butuh kesadaran. Diketahui itu. Dari situ. Dari kesadaran. Misalnya tingkah lakunya amburadul. Nah, kesadarannya lemah. Iya. Nah, kalau kesadaran ini dia tahu akan melakukan ini baik atau enggak, benar atau salah. Iya kan? Kita memahami hitam putih kehidupan. Maka yang semar itu jariknya jarik kain poleng. Hitam putih ya? Hitam putih, kotak-kotak hitam putih. Artinya kehidupan ini harus melalui, kita mengetahui dan melalui hitam putih kehidupan. Catur itu jadi pelajaran. Catur semua, misalkan ini kuda, ini ke sini habis dari putih ke hitam, habis dari hitam ke putih, gitu. Setiap catur kan semua dilalui. Ini kehidupan ini bukan masalah benar atau salah, tetapi tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Menang bukan berarti kita mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan sifat ragawi kita ini, yaitu nafsu, mampu mengendalikan artinya. Terus kalah bukan berarti kita dimenangkan oleh orang lain, tetapi kita kalah oleh sifat kita. Maka kehidupan ini bagaikan catur. Nah, catur ini ibarat ini catur itu kita bermusuhan dengan diri kita sendiri. Bukan soal hitam atau putih, bukan soal benar atau salah, tetapi siapa yang menang, siapa yang kalah. Menang bukan berarti dikalahkan, kalah juga bukan berarti dikalahkan, tetapi kita terkalahkan oleh sifat kita, atau kita memenangkan apa yang menjadi sifat kita sendiri.